Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puji Lestari dengan NIM 857901636 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Surakarta. Berdirinya saya di sini, saya akan melengkapi tugas 3 yaitu filsafat ilmu. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas yaitu yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Dan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Dan yang terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yaitu yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pilar diartikan sebagai landasan atau penopang utama yang menjadi penguat jalannya sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Keberadaan pilar yang kuat sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didik. Dan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Pendidikan ini harus mampu menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ing madya mangun karsa, yaitu di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai pendamping yang berada di tengah peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, membangun semangat belajar, serta mendorong mereka agar aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mereka mampu belajar secara mandiri, mengembangkan potensinya, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Dan yang kedua yaitu literasi digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dalam membantu peserta didik mengembangkan kemampuan memilah informasi, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bijaksana di tengah arus informasi yang semakin luas. Dan yang ketiga, penguatan karakter. Meskipun teknologi berkembang secara pesat, pendidikan karakter tetap menjadi kebutuhan utama. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan etika dapat ditanamkan melalui keteladanan dan bimbingan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, peran guru. Pada era digital, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama, masih terdapat kesenjangan akses terhadap teknologi dan jaringan internet di berbagai wilayah. Yang kedua, kemampuan literasi digital guru dan peserta didik belum merata. Yang ketiga, meningkatnya risiko penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Dan yang keempat, berkurangnya interaksi tatap muka yang dapat memengaruhi pembentukan karakter dan nilai sosial peserta didik. Dan yang terakhir, perlu terus meningkatkan kompetensi digital agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran modern. Dan yang terakhir, refleksi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap memiliki relevansi menghadapi berbagai tantangan pendidikan di Indonesia saat ini. Keteladanan guru dapat menjadi sarana efektif untuk membangun karakter peserta didik, sementara peran guru sebagai motivator dan pendamping mampu meningkatkan semangat belajar. Selain itu, pemberian ruang bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri dapat menumbuhkan kreativitas dan rasa tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani, pendidikan di era digital dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.